Jamaah Baitul Izzah, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di dalam kajian ayat-ayat semesta. Pada pagi hari ini kita akan bahas bab tentang besi. Kalau ngaji terdahulu kita membahas sains di dunia Islam dan kemudian tentang langit 7 lapis. Sekarang kita akan bahas objek yang banyak kita temui dan juga banyak kita gunakan, yaitu besi. Ya, ini mungkin pengajiannya jadi terasa janggal begitu. Ngaji kok bahas besi, ya. Ya ini supaya ngajinya itu membumi. Ngajinya selalu bahas akhirat saja gitu ya. Jadi ini warna lain, tetapi tetap merujuk kitab suci kita. Jadi ngaji ini sekaligus saya ingin memperlihatkan bahwa isi kitab suci kita di antaranya juga besi. Sayangnya memang selama ini kandungan itu nggak pernah kita, nyaris tidak pernah kita gali, ya, sehingga kemudian kita berkutat-kutat saja pada persoalan akhirat, kemudian persoalan fikih, gitu ya, sehingga seolah-olah Islam hanya itu, padahal Islam itu sempurna, Islam itu lengkap, tapi ketika kita menyampaikan ternyata amat sangat tidak lengkap. Jadi kehadiran saya di sini ingin melengkapi ya, pengajian kita. Nah, jadi ya ini lagi-lagi sekali lagi mau ngaji kok diberi gambar paku, ini gimana ini ceritanya begitu ya. Jadi sekali lagi ini pengajian yang tidak umum itu. Ini kan biasanya ya kalau kita mau garap proyek ya, lalu kita ngitung-ngitung ya, termasuk kebutuhan paku gitu ya. Ini mau istirahat, mau ngaji, mau menguatkan spiritual kok malah diberi gambar-gambar paku, ini gimana jadi tanya gitu. Nah, monggo. Jadi sekali lagi kita ngaji. Nah, Al-Quran yang saya tawarkan selama ini adalah bagaimana kitab suci itu menjadi sumber gagasan, sumber ide, sumber informasi ya, bagi cerdik pandainya orang Islam itu untuk membangun ilmu pengetahuan. Gitu ya. Jadi kita kembalikan wahyu itu sebagai sumber gagasan. Ini yang tercerabut sejak kebangkitan Eropa di abad pertengahan. Bahwa wahyu adalah bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, caranya ayat-ayat itu kita beri pertanyaan kritis, logis, gitu. Kemudian kita coba tawarkan jawaban sementara. Nah, jawaban itu kita jadikan hipotesa. Ini kalau kita berbicara metode ilmiah, begitu ya. Nah, kemudian di follow up, ditindaklanjuti dengan observasi dan eksperimen, dan ditutup dengan konseptualisasi, jadi konstruksi teori. Gitu. Nah, tapi itu jadi pembicaraan spesifik ya, para ilmuwan khususnya. Nah, mari kita ngaji masuk ke surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist
wa anjalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Nah, ada yang menarik di ayat ini ya, yaitu ada dua kata yang diulang. Ya, ada dua kata yang diulang di dalam ayat ini, yaitu kata anjalna. Ya. Jadi ada dua kata anjalna di satu ayat ini. Gitu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh telah kami utus ya rasul-rasul kami dengan bukti yang terang begitu, dengan suatu yang clear. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka para rasul itu kitab dan neraca liyakuman nasu bil qis, untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Nah, wa anjalna yang pertama ini ya, diartikan telah kami turunkan ya, untuk wa anzalna. Dan anjalna ini juga biasa digunakan untuk wa anjalna minas sama'i ma'an. Jadi telah kami turunkan dari langit air. Nah, gitu. Nah, menariknya kemudian wa anjalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Nah, kemudian ada kata wa anjalna yang kedua. Ini kan persis sama redaksionalnya ya. Gitu. Sama-sama wa anjalna. Tetapi menariknya, uniknya adalah kalau kita baca terjemah, ternyata terjemahnya beda untuk anjalna yang kedua. Dan kami ciptakan. Nah, ini ya. Tuh. Nah, barangkali selama ini kita nggak perhatian dengan terjemahan ini. Ya nggak perhatiannya ya karena memang kita nggak biasa memperhatikan sesuatu dengan serius begitu. Atau yang kedua karena kita memang nggak paham bahasa Arabnya. Sehingga kemudian ya kita terima begitu saja. Gitu. Kami ciptakan. Dan kami telah ciptakan begitu, karena fi'ilnya adalah fi'il madhi begitu, kata kerja lampau. Nah, mari sekarang kita analisa. Jadi kalau begitu, mana yang benar begitu ya? Satu kata yang sama kenapa diterjemahkan dengan dua ungkapan yang berbeda sama sekali begitu? Yang pertama telah kami turunkan, yang kedua telah kami ciptakan. Begitu. Nah, menciptakan di dalam Al-Quran itu sedikitnya yang saya tahu itu diungkapkan atau biasa digunakan untuk menerjemahkan kata khalaqa yahluku khalqan, khalikun mahlukun ya, dari kata khalaqa itu khalaqa yahluku khalqan, jadi menciptakan. Ya, khalqan itu ciptaan, khalqullah itu ciptaan Allah, khalik itu sang pencipta, makhluk itu yang dicipta. Ya, tuh clear ini. Contohnya di dalam ayat khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Jadi dia yang telah menciptakan banyak langit dan bumi dengan hak ya, dan maha suci dia dari hal-hal yang disekutukan. Itu di dalam surah An-Nahl ayat 3. Khalaqa, menciptakan. Dan ini menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, yang kedua itu fatara yafturu fatran. Itu. Fatara ini bisa juga
ya, berarti sarapan. Ya. Idul Fitr itu kembali sarapan. Setelah 1 bulan kita berpuasa Idul Fitr, maka kemudian kembali sarapan, ya. Fatirun itu yang mencipta, ya. Contoh di dalam surat Al-An'am ayat 79, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sungguh aku hadapkan wajahku, ya, pada lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada yang telah menciptakan langit, banyak langit dan bumi. Jadi kalau yang di atas tadi khalaqas samawati wal ardh, nah, di ayat ini digunakan redaksi fataras samawati wal ardh. Tuh. Jadi ketemu padananya di sini, menciptakan. Atau di ayat yang lain ini dalam bentuk fa'il, ya, yang mencipta begitu. Jadi alhamdulillah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji, ya, milik Allah, atau pujian kepada Allah, fatiris samawati wal ardh, yang mencipta langit dan bumi. Jadi ini adalah fa'il, isim fa'il dari fatoro. Khalaqa yakhluqu khalqan khaliqun, kalau ini adalah fatirun. Gitu. Ya, nasoro yansuru nasron, nasirun, nasir itu penolong, ya, fa'il. Gitu. Fatirun, jadi yang mencipta atau pencipta langit dan bumi. Ini menciptakan, ya. Atau sona ayat suna'u sun'an, gitu. Di dalam surah Hud 38, wa yasna'ul fulka. Ini adalah informasi setelah Allah memerintahkan isna, ya. Jadi buatlah kapal wahai Nuh, ya, buatlah kapal wahai Nuh. Maka kemudian wa yasna'ul fulka, maka kemudian Nuh pun membuat kapal. Jadi di sini menciptakan dalam arti engineering, ya, rekayasa. Jadi dari kapal, dari kayu-kayu itu, kemudian dari kayu, dibuat pasak, kemudian dibuat kapal di sini. Jadi ini mencipta dalam konteks engineering, begitu. Ya, yang terakhir yang sedikit berbeda itu ja'ala, ya, ja'alu ja'lan. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisatan. Nah, dan Allah telah menjadikan untukmu bumi itu sebagai permadani, sebagai hamparan, gitu. Ya, sebagai tikar, gitu. Jadi ini terkait dengan meng-create fungsi atau peran, gitu. Buminya ada, tapi kemudian digunakan untuk ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, inilah menciptakan, ya, 4 kata yang muncul di dalam Al-Quran terkait dengan makna menciptakan tadi, ya. Nah, tapi ayat tadi kan tidak menggunakan kata satu dari kata ini, tapi wa anzalna, ya. Nah, sekarang kita lihat itu wa anzalna itu sendiri. Dari nazala yanzilu nuzulan, so ini adalah al-fi'lul lazim, jadi kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif dengan makna turun, dengan arti turun. Kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, gitu. Contoh, ya, al-waladu nazala minasyayarah, atau mungkin tepatnya kalau di tempat saya itu at-tilmidu nazala minasyayarah. Jadi murid laki-laki itu
turun dari mobil ya, mungkin dari SD ya, dari SD di Klampis sana kemudian ke Keputih ya, naik angkot lalu turun begitu nyampe di dekat rumahnya. Ini tidak membutuhkan objek. Al-waladu najala minas sayyarah atau al-ma'u yanzilu minas sama, air turun. Ya, itu. Lalu diberi keterangan minas sama, dari langit. Jadi nazala yanzilu nuzulan. Nuzulul Quran itu adalah malam diturunkannya Quran, bukan malam diciptakannya Quran, kan begitu. Ya. Nah, itu kata nazala. Nah, fi'il ini kemudian mengalami wazan fa'ala af'ala, nazala anzala. Sehingga kemudian berubah menjadi transitive verb yang membutuhkan objek dan artinya pun mengalami perubahan. Jadi kalau semula itu turun, ya, maka sekarang menjadi menurunkan. Itu. Ya, jadi ini adalah al-fi'lul muta'addi, kata kerja transitif. Ya, menurunkan. Nah, ketemu dengan subjek nahnu menjadi anjalna dan kami telah menurunkan. Pertanyaannya adalah menurunkan apa? Itu. Ya, kalau wa anjalna tok begitu, nggak cukup, ini kalimat nggak selesai. Kenapa? Karena predikatnya, fiilnya adalah transitif membutuhkan objek. Gitu. Kalau yang pertama tadi al-waladu nazala atau al-ma'u yanzilu, cukup, air turun. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, itu sudah cukup. Gitu. Tapi kalau sekarang kami menurunkan. Nah, nih ya. Dari struktur itu udah benar, ada subjek, predikat. Tapi dari si makna itu ada yang kurang. Menurunkan apa? Gitu. Nah, di sini kemudian ditambahkanlah objeknya itu adalah al-hadid. Jadi wa anzalna hadida, dan kami telah menurunkan besi. Ya. Jadi besinya di sini adalah maf'ul bih atau objek. Gitu. Karena itu dibaca fathah karena berhukum mansub. Gitu. Jadi terjemahan yang benar itu adalah dan kami telah menurunkan, gitu ya, bukan kami ciptakan. Mungkin kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok ini terjemahannya ini sampai mengubah? Ya barangkali ya besinya itu dimaknai sebagai tiang listrik. Ya, itu bayangkan kami turunkan tiang listrik dari langit. Betapa dahsyatnya itu getaran yang ditimbulkan di tempat jatuh itu ya. Apalagi kalau kemudian besinya nggak cuma satu. Kalau itu turun di laut bisa terjadi tsunami yang amat sangat dahsyat begitu ya. Akibat dari jatuhnya besi itu ya. Jadi nggak kebayang lah kira-kira begitu ya. Sehingga kemudian dicari-carikan padanan makna yang ya masih memper-memper gitu ya, yang masih kira-kira diizinkan lah dari si maknanya yang diciptakan begitu ya. Padahal kita tahu cerita-cerita tentang meteor ya. Nah itu kan di dalamnya juga mengandung zat besi. Ya. Atau kalau enggak, kita ingat pelajaran ketika SMA. Ya. Di SMA kita ketika belajar kimia ya, bahas konsep atom itu kan kita sempat diajak dulu jalan-jalan ke Yunani. Ya, sekitar 4 abad sebelum Masehi. Lalu diciptakan bagaimana seorang Demokritus ya, membayangkan setiap objek itu dipecah ya, pecah terus menjadi bagian yang tak terpecah lagi, menjadi bagian yang tak terbelah lagi, dan itu disebut atomos. Nah, jadi mestinya kita bayangkan besi itu ke situ, nah, kira-kira ya. Jadi ada dua
kemungkinan besi itu atom besi atau ya besi-besi yang kandungan seperti meteor itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam konteks saya tadi, mestinya ayat ini menjadi sumber gagasan bagi sarjana-sarjana muslim untuk membangun teori asal usul besi. Nah, kenapa kok ayat ini menyebutkan ya kenapa kok enggak wa khalaqna ya wa khalaqnal hadida, kenapa kok tidak kami ciptakan besi? Tapi kenapa kok wa anzalna hadida? Kan begitu pertanyaan kritisnya. Ini bukan untuk menggugat ayat dalam artian mengapa ini Allah kok membuat ayat seperti ini, tetapi kita mempertanyakan maknanya, begitu ya. Kenapa pesan apa yang mau disampaikan dengan pilihan redaksional wa anzalna hadida? Kami turunkan besi. Kalau namanya diri turunkan itu kan pasti dari atas, ya. Pasti dari atas kalau diturunkan itu, bukan dari samping, kanan kiri, atau dari depan belakang, atau bahkan dari bawah, bukan ya, pasti namanya turun itu dari atas. Jadi kalau begitu pertanyaan kita, apa yang ada di atas kita yang menjadi perantara turunnya besi? Nah, begitu. Nah, mari kita membayangkan objek yang paling dekat dengan kita, tetapi di atas kita, ya. Misalkan saja burung prit, gitu ya. Loh, apanya burung prit yang mengandung zat besi? Kan gitu pertanyaannya tentu. Yang paling mungkin itu adalah kotorannya, telek emprit. Nah, kira-kira begitu. Ya. Loh. Jadi kita bayangkan telek emprit itu mengandung sebagiannya adalah zat besi. Diriset lah begitu ya. Tuh. Luwak aja mengandung kopi kok. Kan tidak ada salahnya kalau kita berasumsi bahwa emprit ini mengandung zat besi. Ya, kopi luwak itu kan termasuk kopi yang gitu ya, disukai banyak orang gitu. Nah, itu dari kotoran luwak begitu. Nah, ini kita bayangkan juga dari kotoran burung pit. Gitu. Kita teliti. Kalau itu mengandung zat besi, tentu kemudian langkah berikutnya adalah kita beternak burung pit. Ya. Beternak burung pit sehingga kemudian diperoleh kotoran sebanyak-banyaknya, dan itu kita gunakan untuk membangun emprit steel industries, ya. Industri baja emprit, ya. Gantinya Krakatau Steel, nah, kira-kira seperti itu. Sayangnya itu bukan dari kotoran manuk, itu tidak mengandung itu, atau mengandung amat sangat kecil begitu ya. Nah, begitu. Kalau begitu mari kita tinggalkan kotoran burung itu sebagai sumber dari atom-atom besi. Kita bayangkan ke atas lagi. Ya. Nah, ini tadi kita bahas meteor tadi ya, dan itu memang ternyata memungkinkan, apalagi ya bahkan kita di dalam mitologi lama ini, dalam mitologi Romawi itu kan kita punya tokoh-tokoh seperti Hercules dan lain-lainnya yang membawa kapak dari ruang angkasa gitu kan. Nah, kapaknya itu kan sendiri adalah representasi dari besi gitu. Nah, ada kandungan-kandungan yang diambil dari meteor-meteor itu. Kalau dulu diterjemahkan ini adalah kiriman dari dewa-dewa ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari apa lagi? Dari bulan. Ya, yang lebih tinggi berikutnya bulan. Apakah bagaimana kalau misalkan itu dari bulan? Bagaimana bulan mekanisme bulan untuk mengirimkan besi ke bumi? Ya, karena ayatnya tadi kan wa anjalna. Jadi telah kami turunkan. Turunkan kemana? Turunkan ke bumi, gitu ya, dari atas ke bumi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berasumsi itu dari bulan? Bagaimana mekanisme dari bulan, zat-zat besi atau atom besi itu kemudian turun atau dikirim ke bumi. Gitu ya.
Nah, singkat cerita, bahwa atom besi itu ternyata dikirim dari bintang-bintang, gitu ya. Sekarang kita ketahui seperti itu. Nah, debu-debu ruang angkasa ketika masih berupa atom-atom ya yang sangat banyak bergerak ya karu-karuan itu menggumpal gitu ya. Kemudian apa ada yang bergerak namanya spiral begitu. Nah, itu kemudian ditarik oleh ya gaya-gaya tarik ya baik oleh massa maupun muatan. Nah, proton-proton ini berinteraksi satu dengan yang lain, termasuk dengan elektronnya, lalu proton itu membentuk atom hidrogen, lalu berinteraksi lagi, bertabrakan membentuk deuterium, ya bertabrakan lagi, kemudian membentuk helium, dan seterusnya begitu. Ini terus menggumpal, merapat begitu, bagian dalamnya lebih rapat, bagian luarnya lebih renggang, dan ini kemudian membentuk bintang. Ya, proses fusi nuklir, proses nukleosintesis, ya, sundio inti ini berlangsung. Nah, ketika temperatur bintang itu mencapai sekitar 1 juta derajat Celcius, ya. Nah, inti atom Fe itu mulai terbentuk, ya. Jadi setelah hidrogen, helium, karbon, neon, gitu. Nah, Fe ini juga terbentuk, gitu. Nah, makin panas, logam-logam lebih berat juga terbentuk terus. Nah, ketika temperatur bintang itu mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius, ya, bintang itu sudah diambang sakaratul maut. Nah, proses kematian bintang salah satunya adalah ledakan. Nah, ketika meledak, maka seluruh kandungan bintang ini ya ada helium, ada karbon, neon, Fe, ya, bahkan kemudian tembaga, emas, itu dipancarkan dari bintang dengan energi yang amat sangat besar, dengan kecepatan yang sangat besar, begitu ya, ke segala arah. Nah, diantaranya menuju ke arah bumi, gitu ya. Maka bintang mati, ya, di dalam Al-Quran, jadi bintangnya tadi meledak. Nah, karena bintang itu berada di langit sana, dan ketika malam langit itu tampak gelap, itu ibarat papan hitam, sedangkan bintangnya itu seperti titik putih di papan hitam. Nah, ketika kemudian bintang itu meledak, menyala sangat terang, dan kemudian hilang ya terangnya itu, sehingga kemudian langit itu kemudian menjadi gelap. Jadi ibarat bintik kapur putih lalu dihapus. Maka Al-Quran menggunakan redaksional ini, faidan nujumu tumisan, ketika bintang-bintang itu dihapus, ya. Nah, bintang dihapus, bintang meledak ini istilah populer istilah ilmiahnya adalah supernova, ya. Dan itulah saat ketika logam-logam kandungan bintang itu dipancarkan segala arah dan sebagiannya nyampe lah ke bumi. Nah, inilah sebenarnya yang harus diimajinasikan ya oleh ilmuwan muslim, ya, khususnya yang bergerak dalam bidang metalurgi, yang bergerak di dalam teori atom, gitu ya. Jadi asal usul logam itu justru pada bintang-bintang, terjadinya pada pusat bintang, ya. Dan memang ada dua tempat atau dua momen logam itu tercipta. Yang pertama di inti bintang, yaitu ketika di suatu tempat yang energinya itu amat sangat tinggi, amat sangat panas, temperaturnya sangat tinggi, dan itu terjadi di pusat bintang atau di
very very early universe. Jadi jagat raya yang sangat awal, jadi beberapa detik, beberapa menit setelah Big Bang gitu. Jadi itu ya. Nah, jadi inilah asal usul besi ya. Jadi besi itu tercipta di pusat bintang pada temperatur yang sangat tinggi. Nah, yang menarik ya, jadi ya ini saya hampir selesai. Yang menarik di ayat ini tadi lakot arsalna rusulana bil bayinat ya, gitu. Wa anjala ma'ahumul kitab wa mizan, itu ayat ini mendahului cerita tentang wa anjalna hadidah gitu ya. Jadi kalau kajian terdahulu ini enggak saya singgung, ini sekarang saya singgung. Tapi saya belum coba cek di tafsir-tafsir seperti Ibnu Katsir ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu jamaah cek ya. Ayat besi ini didahului dengan informasi atau redaksional diturunkannya rasul-rasul ya, membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan juga bersama rasul-rasul itu kitab dan raja ya, baru kemudian wa anjalna hadidah. Nah, kenapa ini berada dalam satu ayat ya? Nah, kalau kita lihat ya data-data yang ada, saya kemudian mencoba menyampaikan bahwa eksplorasi alam itu bisa dilakukan ya, dan akan membawa manfaat yang amat sangat besar seperti di dalam ayat ini tadi, kalau ya didahului oleh keadilan ya, gitu. Ada keadilan gitu. Maka itu akan menjadi bermanfaat. Kalau tidak, maka ini kan ada fenomena menarik ya, Ibu Bapak ya. Coba dirangkai-rangkai ini. Di tempat-tempat yang di situ ada sumber daya alam yang melimpah begitu ya, dan kemudian digali. Menariknya, ini menariknya karena saya sempat dikatakan di bawah tempat. Daerah itu merasa paling miskin, gitu ya. Itu. Merasa paling miskin. Itu. Kalau di kita di Jawa Timur ya, di Jawa Timur sebut saja misalkan Bojonegoro ya. Di Bojonegoro itu kalau kita pergi dari Bojonegoro ke barat ke arah Cepu, nanti kita akan sampai di Kali Tidu. Di situ ada sumber minyak ya, ada lampu yang menyala 24 jam itu, nggak padam ya. Beberapa tahun yang lalu bukan lampu, api ya. Api banyak, itu semburan api yang sekarang ini tinggal satu. Demikian juga di kota ya, tuh di arah utara itu juga ada ya. Nah, ternyata Bojonegoro itu punya sumber minyak gitu kan. Tapi selama ini ya, khususnya sebelum Bupati 2 periode Kang Yoto itu, Bojonegoro kan tercatat sebagai salah satu kota termiskin di Jawa Timur, padahal punya sumber daya minyak. Demikian juga dengan mungkin di Papua ya, yang punya Freeport gitu. Tapi barangkali kita sepakat gitu bahwa provinsi ini menjadi provinsi yang ya gitu, entah itu miskin atau terbelakang gitu, padahal mempunyai sumber tambang emas yang luar biasa gitu ya. Nah, barangkali ini kaitannya dengan surat Al-Hadid ayat 25, ketika alam digali tapi tidak didahului oleh prinsip-prinsip keadilan. Adil di sini tentu daerah yang punya sumber itu mestinya mendapatkan proporsi yang memadai sehingga kemudian masyarakat di sekitar itu sejahtera, nah, gitu ya, berpendidikan, seperti itu. Nah, itu ya ayat ini secara keseluruhan ya, secara global. Tapi
ada konteks yang lain terkait dengan besi ini tadi, ya. Ayat yang kita bahas tadi itu ayat 25, ya. Tuh. Nah, sekarang kita melihat sisi lain, ini sebagai penutup pengajian saya pada pagi hari ini, ya. Nah, surat Al-Hadid itu surat ke-57 yang kita bahas tadi ayat 25. Mari Ibu Bapak hitung lingkaran yang mau saya tampilkan di ayat ini yang melingkari lafal Allah, ya. Contohnya ini. Nah, ini satu, ya. Tolong Ibu Bapak jamaah hitung, ya. Hitung masing-masing di rumah, ya. Ini satu, gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya. Ada 26. Ya. Jadi lingkarannya itu ada 26, itu berarti lafal Allahnya ada 26. Sekarang mari kita kembali ke kelas kita ketika SMA, buka tabel periodik, ya. Ini tabel periodik untuk elemen. Kita buka, kita lihat ini adalah Fe. Fe itu adalah besi. Angka di sudut kanan atas itu disebut nomor atom, ya. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton atom tersebut. Kalau atom netral berarti sekaligus juga jumlah elektron, gitu ya. Nah, jumlah ini sama dengan jumlah lafal Allah di dalam surat Al-Hadid yang bercerita tentang turunnya besi, gitu loh, ya. Nah, apakah dulu Rasulullah punya lab metalurgi? Nggak punya, gitu loh, ya. Lah kok ini tahu, ini membuktikan bahwa ini yang sering saya sebut sebagai mukjizat. Ini nggak bisa dinalar. Kalau yang asal usul logam tadi itu bisa dinalar, tapi kalau ini nggak bisa dinalar, ya. Itu diperoleh oleh orang-orang yang istilahnya hatinya digerakkan, kemudian melakukan sesuatu yang ya mungkin sekilas tanpa iseng, ya. Tapi memang orang yang tidak suka dengan hal seperti ini lalu nyinyir, dan itu disebut dengan cocokologi dan lain-lain, ya. Seandainya katakanlah memang ini cocokologi, sebenarnya apa sih masalahnya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita merasa pinter, nggak suka cocokologi, oke, tawarkan yang di luar cocokologi dengan kepinteran kita. Jangan merasa pinter tapi kemudian nggak punya kontribusi apa-apa selain nyinyir, gitu. Ini kan menjadi tidak produktif, gitu. Ya. Tuh. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan pada Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran dijamin keasliannya. Jadi redaksinya pun itu nggak bisa diselewengkan, ya, diganti, gitu. Sehingga lafal Allah itu ya dari abad ke abad, waktu ke waktu tidak akan berubah, tidak akan berkurang, ya, dan juga sehingga kemudian kita bisa hitung pada zaman Rasul, pada zaman sekarang, dan juga pada zaman yang akan datang. Itulah satu mukjizat tentang zat besi tadi. Nah, besi paling stabil atau paling reaktif, ya, itu ketika isotop 57, dan itu nomor surat Fe. Itulah, ya, keistimewaan zat besi menjadi nama surat dengan jumlah atom 26 tadi. Itu adalah jumlah elektron mengitari atom besi dan juga jumlah protonnya, ya, kalau netral, dan ini tadi membentuk konfigurasi seperti ini, ya. Kita hitung ini, ya. Tuh. Nah, ini lafal Allah. Nah, itulah keistimewaan besi di dalam Al-Quran, ya, menjadi nama surat, ya, diteguhkan, selain kemudian terkait dengan redaksi yang lain. Wa alanal hadida, dan kami lunakkan besi, yaitu terkait dengan rekayasa besi lebih lanjut. Tapi dalam ngaji pagi hari ini kita fokus pada asal usul besi.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.